Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi Islam, angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang surplus dalam neraca perdagangan. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih itu surplus, apa itu defisit, dan dalam neraca perdagangan. Yang pertama itu surplus. Surplus adalah apabila jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Sedangkan defisit di sini itu kebalikan dari surplus, yang mana jumlah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Terus neraca perdagangan yaitu perbedaan antara nilai barang dan jasa yang diimpor maupun diekspor dari suatu negara dalam periode tertentu. Itulah penjelasan dari surplus defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan bisa dikatakan surplus apabila pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya, nilai ekspor barang lebih besar ketimbang nilai impornya. Surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Bisa dikatakan pada umumnya tuh setiap negara membuat kebijakan ekonomi tersendiri. Untuk surplus di sini menghasilkan surplus. Salah satu kebijakan tersebut diimplementasikan dalam wujud proteksionisme perdagangan. Caranya itu dengan melindungi industri dalam negeri melalui pengenaan tarif, kuota atau subsidi impornya. Sedangkan neraca perdagangan dalam defisit itu bisa dikatakan defisit apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya. Tapi hal ini tidak selamanya negatif. Pasalnya, jika pemerintah membuka keran impor pada ekspor, itu tandanya akan semakin banyak barang-barang di pasar. Hal ini bisa dijelaskan dengan mendorong persaingan usaha dan menjaga harga-harga barang tetap stabil. Namun kita juga perlu tahu bahwa defisit perdagangan dianggap sebagai suatu yang kurang menguntungkan bagi sebagai negara. Kenapa bisa kurang menguntungkan? Jadi, jika negara terus-menerus menerima impor, kemungkinan terburuknya bakal membuat bisnis dan produksi dalam negeri menjadi tidak memiliki nilai tambahan. Tidak memiliki nilai tambahan itu pada jangka panjang, tidak jangka pendeknya. Akhirnya negara dengan defisit perdagangan yang tinggi akan menerapkan apa yang disebut merkantilisme, yaitu menghapus defisit perdagangan dengan segala cara. Salah satu yang paling umum untuk dilakukan adalah dengan menetapkan tarif impor dan kuota impor yang seringkali diikuti dengan kenaikan harga konsumen. Jadi, hal tersebut itu tentu akan memicu proteksionisme reaksioner dari mitra dengan negara, sehingga kemungkinan terbesarnya itu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dapat dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.